Dalammu ada kuasa selamanya. Tuhan Shalom Bapak Ibu. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau bawa pujian dan penyembahan yang terbaik. Karena hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan kasih. Pengorbanannya bagi kita teramat besar. Sebab Tuhan baik. Sungguh Kau Allah yang baik Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa. Bebaskan jiwa kami. Bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu. Mari sama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita. Syukur bagi Dia. Segenap jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Allah yang kuasa menjadikan segalanya ajaib perkasa. Segala
diriku, kasihmu mengambil hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi
bersorak. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami dibebaskan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami dipulihkan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kami mau bersorak Tuhan. Kami mau memuji. Kami menaikkan ucapan syukur kami bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak Tuhan. Sebab itu mari siapkan hati kami Tuhan. Biar hati kami bersuka Tuhan. Biar hati kami Tuhan memberikan yang terbaik bagi Engkau saja Tuhan. Kau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai pada pertengahannya Tuhan, dan sampai pada akhirnya Kau memberikan segala yang terbaik hanya bagi Engkau saja Tuhan. Sebab itu mari setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari jemaat blessing boleh kasih salam paling sedikit 5 orang. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita memuji, memberikan yang terbaik. Mari boleh bertepuk tangan. Mari sama-sama.
semangat hatimu. Dia ada di sini. Dia sedang berjalan bersama-sama dengan kita, melewati setiap lembah, melewati setiap pencobaan. Sebab hanya bersama Dia kita mampu melewati semuanya. Haleluya Tuhan, Kau sungguh baik. Angkat hatimu, nyanyikan pujian ini. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Nyanyikan dengan lebih sungguh lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia baik baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Mari sama ini jemaat Tuhan saja katakan Dia. Mari jemaat Family Blessing, rasakan kehadiran yang ada di tengah-tengah kita. Amin Tuhan. Sekarang kita Yes Jesus, Yes Lord. Sekali lagi, dengan lebih sungguh lagi sama-sama katakan Dia sangat baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Kuasa salibmu yang sudah memulihkan kehidupan kami Tuhan. Kuasa salibmu yang sudah memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Oleh karena
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan daguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka dalam Yesusku. Kau jaga hidupku dari jalanmu. Sekarang ku terima katakan sama-sama. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan daguku. Sama-sama katakan. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sama-sama katakan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam Yesusku. Kau jaga hidupku dari jalanmu, sampai ku terima haleluya. Yang siap dengan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Singers, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Hari yang luar biasa. Sama-sama katakan ini hari yang luar biasa. Sama-sama katakan ini hari yang spesial buat saya. Amin. Bapak Ibu setuju bahwa ini adalah hari yang spesial buat kita? Karena Dia mati untuk kita. Sama-sama katakan, karena Dia mati untuk saya. Dia tebus dosa saya. Dia pulihkan hidup saya. Amin. Dan apakah itu terjadi? Terjadi. Itu semua terjadi. Itu semua kita alami. Itu semua kita nikmati dalam hidup kita. Kita ada karena anugerah Tuhan. Apa itu anugerah Tuhan? Apa
apa yang sepatutnya kita tidak terima. Sekali lagi, anugerah Tuhan itu apa yang sepatutnya saya dan saudara tidak terima, itulah yang kita terima. Alkitab mencatat bahwa dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa supaya kita yang berdosa dibebaskan. Amin. Alkitab berkata bahwa dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya berdosa supaya kita yang berdosa hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Terus apalagi yang kurang dengan tubuh Tuhan? Tidak ada. Apalagi yang kurang dengan kuasa Tuhan? Apalagi yang kurang dengan penebusan Tuhan yang luar biasa? Ketika Yesus hendak dibawa ke bukit Golgota yang disebut dengan bukit tengkorak, ada orang-orang yang berbondong-bondong, ada banyak orang yang mengikuti Yesus dari belakang. Dan Yesus melihat ada beberapa kumpulan perempuan yang sementara menangis. Dan Yesus bilang begini, "Ibu, jangan menangis, tangisilah dirimu. Tangisilah dirimu, jangan menangis, berhenti menangis, stop menangis, tangisilah dirimu." Kalau saya mau katakan ini adalah sebuah tamparan Yesus. Kau menangis, kau sedih, tetapi kau tidak mau berubah, kau akan tetap menangis, kau akan tetap sedih. Kau menangis, kau sedih, tetapi kau tidak mau bertobat, kau akan tetap menangis dan kau tidak akan tetap sedih. Itu yang Yesus maksudkan. Berhenti menangis, bertobat, hidupmu dipulihkan. Berhenti menangis, bertobat, dan hidupmu dibenarkan. Berhenti menangis, bertobat, dan hidupmu dikuduskan kembali, supaya pengorbanan Tuhan itu tidak sia-sia buat hidup saya dan saudara. Supaya pengorbanan Tuhan itu mahal buat kita. Sama-sama katakan, pengorbanan Tuhan itu mahal. Amin. Sama-sama katakan, pengorbanan Tuhan itu mahal. Bapak Ibu setuju bahwa pengorbanan Tuhan itu mahal? Sangat mahal. Ada emas, kenapa Tuhan gak pilih emas? Untuk Tuhan menyalibkan dirinya di atas kayu salib, kenapa Tuhan pilih kayu, dan kayu itu yang kasar? Kalau kayu itu sudah disekap oleh Pak Faldi, itu masih bagus. Ya kan, itu masih bagus. Kalau Pak Faldi sudah sekap, Pak Faldi sudah pasang apa yang namanya ini? Ini licin, masih enak. Yesus bilang, "Aden, ini salib yang bagus. Siapa yang buat ini salib? Mebelnya di mana? Tukangnya siapa?" Enggak, tetapi ini kayu yang kasar. Itulah yang Yesus pilih untuk menebus dosa saya dan saudara. Amin. Ada emas. Kalau ada emas, Yesus masih terhormat. Yesus mati, tetapi terpampang di atas ujung Monas. Emas kan? Yesus masih lebih terhormat, tetapi Yesus mati. Yesus memilih kayu yang kasar. Yesus memilih kayu yang kasar, yang tidak ada nilainya. Bapak Ibu pilih mana? Waktu naik kapal, kapal ini mau tenggelam. Di situ ada emas, dan emasnya itu berkilo-kilo di situ. Terus ada emas, ada papan. Waktu kapal tenggelam, Bapak Ibu pilih mana? Kapal yang tenggelam ini. Terus ada pilihan ini, ada emas, ada papan. Bapak Ibu pilih mana? Kalau emas tenggelam, Bapak Ibu jawab tuh. Yesus pilih kayu untuk menyelamatkan. Kayu yang tidak punya ada nilainya, tetapi kayulah yang dipilih oleh Tuhan, sehingga kayu itu bernilai untuk menyelamatkan hidup saya dan saudara. Amin. Yesus harus terkutuk. Pada zaman itu orang yang disalibkan itu adalah orang-orang yang terkutuk, dan Yesus memang harus terkutuk di atas salib supaya kita yang terkutuk ini dibebaskan. Sama-sama katakan, saya dibebaskan. Amin. Saya bisa kasih ini ada apa? Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Yes, saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya tunjuk kamu.
Sama-sama bilang begini, saya bebas. Ikut dong, saya bebas. Amin. Iya dong. Kita sudah dibebaskan, tetapi kita tidak menerima kebebasan itu. Yang rugi kita dong. Yang rugi kita, Pak Ferdinand. Yang rugi kita sudah dibebaskan. Pak Ferdinand ini hutang banyak dengan saya, karena kebetulan dia kan kepala gudang. Berarti uang banyak sekarang. Dia suruh saya berhutang. Nah, dia berhutang kepada saya. Dia berhutang kepada saya. Dan otomatis pepatah dunia bilang hutang harus dibayar. Berarti kan dia harus bayar hutangnya Pak Ferdinand ini kepada saya. Tetapi karena kasihnya saya kepada Ferdinand, karena belas kasihannya saya kepada Pak Ferdinand, saya bilang begini, Pak Ferdinand, semua hutangnya Pak Ferdinand lunas. Semua hutangnya Pak Ferdinand selesai. Pak Ferdinand tidak punya hutang lagi sama saya. Sudah aman belum? Sudah bebas belum? Yang ngomong bukan Pak Medi. Dia yang hutang ke saya. Pak Medi bilang begini, Pak Ferdinand punya hutang pasal sudah selesai, beres. Itu dia cuma ngomong, kecuali kalau dia bilang saya sudah bayar sama Pak Saldo, jadi aman, saya sudah ganti sama bawa punya hutang. Tapi yang ngomong ini saya. Pak Ferdinand punya hutang semua habis, selesai. Tidak usah lagi diingat-ingat. Berarti dia tidak hutang lagi sama saya. Apakah dia bebas masih terikat? Tidak. Tetapi hutang itu masih mengikat Pak Ferdinand. Kalau ketika dia pergi ke temannya dan dia bilang begini, saya punya uang kan, sembar saya hutang di pasar, kan saya sudah bebaskan. Tapi dia pinjam uang ke orang lain untuk bayar hutang saya, hutangnya dia ke saya. Berarti dia masih terikat. Padahal kan saya sudah selesaikan sama dia. Saya sudah selesaikan, Pak, Bapak tidak ada utang lagi dengan saya hapus semua utangnya Bapak. Tapi ketika dia pergi ke teman yang satu, dia bilang begini, tolong saya mau bawa hutang saya mau bayar hutang saya sama Pak Saldo. Padahal sudah selesai. Tetapi hutang itu masih mengikat dia, karena responnya dia yang salah dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Ferdinand, Tuhan sudah berkati. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan bilang begini, sudah selesai, it's finished, atau tetelestai, sudah selesai semuanya. Tuhan sudah selesaikan. Tetapi kitanya yang masih berpikir, belum selesai. Respon kita terhadap pengorbanan Tuhan, itulah yang menentukan kalau kita ini adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Respon kita terhadap pengorbanan Tuhanlah yang menentukan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Gabriel coba tampilkan. Berani bayar mahal. Ini dolar ini bukan rupiah ini. Dolar Pak. Kita baca dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ini kayak suara terlalu kurang keras ini karena mahal soalnya mau bayar ini. Kalau murah, berapa itu? Saya ngambil, saya. Kalau mahal berapa? Oh ya nanti aja. Murah banget. Sekali lagi kita baca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Berani bayar mahal. Amin. Bila kiri kanan, kau siap? Bila kiri kanan, kau siap bayar mahal? Sama-sama katakan, saya siap bayar mahal. Amin.
Kemarin saya terlihat kok di komsel, hujan rintik-rintik, Pak. Hujan rintik-rintik. Berani bayar mahal? Karena keselamatan itu mahal. Amin. Karena keselamatan itu mahal, jadi kita harus berani bayar mahal. Berani, harus berani. Karena keselamatan yang Tuhan kerjakan itu nilainya mahal. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18. Klik satu kali lagi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal. Bodoh. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Kalau perjanjian lama untuk menebus dosa seseorang, kembali lagi Pak Ferdinand, Pak Medi. Kalau perjanjian lama, perjanjian lama begini tadi itu. Kalau dalam perjanjian lama, ketika Pak Medi buat dosa, ya ketika Pak Medi buat dosa, Pak Ferdinand di sini. Nah, ketika Pak Medi buat dosa, datangnya sama siapa? Dia tidak datang sama Tuhan, tetapi dia datang sama imam. Untuk apa? Untuk membebaskan dosanya, untuk menebusan dosanya. Dia datang kepada imam. Tapi dia datang kepada imam bukan dengan tangan yang kosong, tetapi dia harus bawa korban. Dia harus bawa korban. Dia harus ada standarnya. Kalau dia dosa mencuri, berarti terkukur. Contoh begitu ya, contoh, karena ada standar. Kalau dia dosa tipu-tipu, berarti itu domba. Kalau dia dosa lebih besar lagi, berarti itu tedong. Cuma waktu itu tidak ada tedong, ya, tidak ada kerbau maksudnya. Nah, dia bawa, apakah itu hanya sekedar bawa? No, dia harus periksa baik-baik korban ini yang dia bawa kepada imam. Apakah korban ini patut, apakah binatang ini atau terkukur atau merpati dan sebagainya, apakah ini layak untuk dikorbankan untuk menghapus dosanya dia? Itu dingecek dulu. Kalau dia ada kaskado, dia ada kudis, ada kurap, panu dan sebagainya, harus pakai salam dulu. Nggak bisa, harus dicek. Oke, ini layak. Pak Ferdinand ini taruhlah domba sembelihan. Untuk membebaskan si Pak Medi ini bebas dari dosa, dari hukuman, ini yang harus dikorbankan, binatang. Bagaimana caranya? Pak Medi ini letakkan tangannya di atas binatang supaya dosa tipu-tipu, dosa kunculu. Ada yang tahu kunculu? Oh, pelit yang tahu banyak. Kunculu, sakakan. Nah, itu pindah ke domba ini yang akan disembelih. Imam berdoa, dosa pindah ke sini semua, disembelih. Bebas. Yes, saya bebas. Enak enggak? Enak sekali. Karena tinggal yang punya banyak, kalau dia punya banyak ternak enak. Kalau yang tidak punya ternak, beli lagi, cari lagi. Tapi kalau yang punya banyak ternak, aman. Berarti dia bilang, setiap hari bikin dosa juga tidak apa-apa. Banyak ternak. Kan begitu. Yang banyak ternak sini siapa? Orang Toraja, orang Manado, orang Batak,
ternak. Enak dia punya banyak ternak. Dia bebas. Ketika domba itu disembelih, aman, bebas. Itu sama perjanjian lama. Dosa orang ini pindah ke binatang. Dosa orang ini tertransfer ke sini. Jadi ketika disembelih dan persembahkan, bebas. Dia bilang, yes, sekarang saya sudah bebas. Dosaku tidak ada lagi. Saya sudah dipulihkan, saya sudah dimenangkan. Yes. Dulu dosanya orang ini pindah ke binatang. Tetapi ketika sama perjanjian baru, dosa kita bukan pindah lagi ke binatang, tetapi dosa kita itu ditanggung pindah kepada Yesus. Dosa kita bukan pindah lagi ke binatang, dosa kita pindah ke Yesus. Itulah yang menjadi pengorbanan Tuhan menjadi sangat mahal, dan hidup kita menjadi berarti. Amin. Itulah yang membuat pengorbanan Tuhan itu sangat mahal dan membuat hidup kita, hidup saya dan saudara itu berarti. Terima kasih Pak Mary, terima kasih Pak Ferdinand. Jadi berani bayar mahal, karena keselamatan itu mahal. Itu saja. Karena saya dan saudara kita dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Sama-sama katakan, saya dipilih oleh Tuhan. Sekali sama-sama katakan, saya dipilih oleh Tuhan. Bisa kasih nada cek? Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Sama-sama katakan, saya dipilih dan dikuduskan bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Sama-sama katakan jujur, kamu dipilih dari segala bangsa. Kamu dipilih jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Sama-sama, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Lama jadi pemain musik, jari talucu. Kita dipilih untuk diselamatkan. Kita dipilih untuk dibebaskan. Kita dipilih untuk dipulihkan. Kita dipilih untuk dibenarkan. Kita dipilih untuk menerima kemuliaan. Amin. Kita dipilih oleh Tuhan. Sama-sama katakan, biar begini saya dipilih. Biar begini saya dipilih. Amin. Biar begini saya dipilih. Oh, enggak. Saudara bangga enggak dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan? Bukan hanya dipilih. Kalau dipilih, Alkitab dalam perjanjian berkata bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit. Ibu Mel kasih naik penerimaan karyawan, ya kan? Dia telepon Pak Budi kasih naik penerimaan karyawan. Begitu. Banyak nggak lamaran masuk? Tapi apakah semua itu dipilih? Tidak. Begitu kan? Berarti kita bersyukur kalau kita dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Pilih. Sebagian yang tertinggal, sebagian yang di bawah. Apakah semua yang memberikan masukan lamaran di Polda untuk tes Bintara, untuk tes Tamtama di Kodam, apakah semua itu terpilih? Tidak juga. Nah, berarti kita bersyukur karena kita dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menikmati kemuliaan. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menikmati mahkota kemuliaan itu.
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yes. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Sama-sama katakan dengan saya telah ditebus. Amin. Kita telah ditebus, bukan hanya sekedar Tuhan bilang begini, kamu sudah menang, kamu sudah bebas, tidak. Tetapi Tuhan buktikan sampai di atas kayu salib. Bapak Ibu, tentara Romawi waktu menghukum Yesus, mereka tidak pakai kasih. Mereka menghukum Yesus, mereka tidak pakai kasih. Tetapi mereka menghukum Yesus, mereka pakai apa? Kebencian. Hukum kebencian. Yang namanya orang kalau benci orang, jangankan lihat mukanya. Yang ibu-ibu lihat di pudaster yang ada gantung antara robe-robe, saya bilang itu di pudaster antara robe-robe itu orang itu. Jangankan lihat orangnya, lihat di pudaster, lihat di pagar warna cat saja marah. Kiapa ngana? Kau telah tahu itu manusia yang telah tahu diri, yang pagar warna itu warna saja dipersoalkan. Bayangkan, warna saja dipersoalkan. Tapi di sini tidak ada. Sama-sama katakan, di sini tidak ada. Tidak ada yang aku, Pak. Haleluya. Kita ditebus. Beda dengan orang yang belum ditebus. Saya sudah ditebus, berarti hidup saya harus berbeda. Saya sudah ditebus, hidup saya harus berubah. Saya sudah ditebus, hidup saya harus memberikan dampak, karena saya sudah ditebus. Beda dengan saya yang belum ditebus oleh Tuhan. Buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, bukan belum ditebus. Sudah ditebus, katakan sudah ditebus. Berarti orang-orang yang sudah ditebus, perkataannya itu pasti berbeda dengan orang-orang yang belum ditebus. Orang-orang yang sudah ditebus pasti sikapnya berbeda, hatinya pasti sudah dipulihkan oleh Tuhan, pikirannya sudah dibaharui oleh Tuhan, hatinya pasti sudah aman karena sudah ditebus. Kalau Tuhan bilang tetelestai, it's finished, sudah selesai, berarti yang namanya penyakit sudah selesai, yang namanya pergumulan sudah selesai, yang namanya pikiran yang tidak berkenan sudah selesai, yang namanya sakit hati itu sudah selesai, semuanya sudah selesai. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Coba Gabriel buka Mazmur 107. Ini perkataan orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Perkataannya berbeda, hatinya berbeda, pikirannya berbeda. Mazmur 107 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bisa kasih lagi? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berikut, next. Biarlah itu dikatakan oleh orang-orang yang sudah ditebus. Biarlah itu dikatakan oleh orang-orang yang sudah ditebus. Perkataan kita berbeda. Perkataan kita akan berbeda. Perkataan kita akan memberikan dampak. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini adalah perkataan orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Perkataannya berbeda. Orang-orang yang sudah ditebus, perkataannya berbeda, hidupnya berbeda, pikirannya berbeda, hatinya berbeda.
Karena kita sudah ditebus, dikuduskan, disucikan, dibenarkan, dan kita dipenuhi dengan kemuliaan. Istilah bahasa Inggris bilang justification. Kita dibenarkan, kita dipulihkan, ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Berarti berani bayar mahal. Amin. Berani bayar mahal. Filipi pasal yang kedua, Gabriel. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke 12. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Orang-orang yang ditebus ini tugasnya. Orang-orang yang sudah diselamatkan ini tugasnya. Orang-orang yang sudah dibaharui, yang sudah dibenarkan, yang sudah dipulihkan, yang diberikan kemuliaan, ini tugas yang harus dikerjakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dipulihkan, orang-orang yang sudah dibenarkan hidupnya oleh Tuhan, orang-orang yang sudah dipenuhi dengan kemuliaan, ini yang perlu dikerjakan, yaitu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam terjemahan aslinya dikatakan hidupkanlah keselamatanmu. Hidupkanlah keselamatanmu. Bagian Tuhan mengerjakan keselamatan, bagian kita menghidupkan keselamatan itu. Bagian kita menghidupkan keselamatan itu. Bisa mati nggak keselamatan? Atau bisa kita kehilangan nggak keselamatan itu? Atau bisa nggak nama kita dihapus di buku kehidupan? Bagaimana? Bisa nggak? Kita bisa kehilangan keselamatan? Betul, kita sudah dibenarkan dalam Roma pasal yang kedua. Kita sudah dibenar satu kali sampai selama-lamanya. Terus ketika kalau orang buat dosa, bagaimana lagi? Ya dibenarkan lagi. Tetapi apakah kita bisa kehilangan keselamatan? Bisa. Apakah nama kita bisa dihapus dalam buku kehidupan? Ditipeks, tipus. Tinggal ditipeks saja kan nama hilang. Tinggal ditipeks. Ini kepala batu. Waktu kita menghadap, Tuhan bilang, cut. Maksudnya malaikat, cut. Cek dari nama itu. Buka. Bos. Nama Allah apa? Absalom Forno. Bos, tidak ada. Nah kalau di dalam buku kehidupan tidak ada, mau bikin bagaimana? Sesal kemudian tidak ada gunanya. So terlambat. Bisa. Tugas kita menghidupkan keselamatan itu. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Karena kita orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Berarti kita harus berani mahal untuk mengerjakan atau menghidupkan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan itu buat kita. Amin. Bilang kiri kanan, jangan takut bayar mahal. Jangan takut, ya kan? Jangan takut bayar mahal. Terus bekerja karena Tuhan berikan kita kekuatan. Terus bekerja karena Tuhan kasih kita kemampuan untuk mengerjakan atau menghidupkan keselamatan itu. Supaya keselamatan itu tetap kita miliki dalam hidup kita. Sama-sama katakan, saya miliki keselamatan itu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Baik Bapak Ibu, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saya undang pelayan-pelayan perjamuan. Kita akan masuk dalam perjamuan. Siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus di saat pagi menjelang siang hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Salibmu ku hidup.
Tuhan Yesus, kami menyerahkan perjamuan kudus kami di saat siang hari. Berkati kami umat-umat-Mu yang akan menerima perjamuan kudus, yang akan menerima tubuh dan darah-Mu. Biar hidup kami terus dikuduskan, dipulihkan, dibenarkan, sehingga kemuliaan Tuhan menjadi bagian hidup kami semua. Tuhan berkati pelan-pelan perjamuan yang akan membagikan roti dan air anggur ini kepada jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kuasa-Mu pengurapan mengalir buat kami semua. Kuasa-Mu pengurapan turun atas kami di dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang siap menerima tubuh dan darah Yesus, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Kau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat salib-Mu. Hidup karena salib-Mu ku menang. Engkau yang sanggup melakukan mujizat-Mu hidupku. Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Engkau sekarang, Engkaulah sumber pengharapan. Jiwaku
masuk ke dalam, supaya kita semua hari ini bisa masuk dalam perjamuan yang kudus. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Kalau semua sudah dapat, kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus, mengingat akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib buat kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Angkat roti tinggi melebihi kepala kita, tanda kita memberikan penghormatan atas tubuh Yesus yang Dia berikan untuk menebus dosa kita. Tubuh Yesus yang terpecah-pecah buat kita. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, kata firman Tuhan, telah aku terima dari Tuhan. Apa yang Tuhan terima? Penderitaan. Apa yang Tuhan terima? Siksaan. Apa yang Tuhan terima? Olokan, hinaan, caci maki. Sampai segitunya Yesus harus menerima hal itu. Kita belum apa-apa. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Tetapi kita mau jadi seperti Yesus. Suka tidak suka, mau tidak mau. Ku mau jadi seperti Yesus. Berarti harus ikut jejaknya Yesus. Tapi Pak, susah Pak, sakit Pak. Ikut Tuhan harus sangkal diri pikul salib. Pikul salib. Kita gak pikul salib seperti yang Yesus pikul. Sampai harus Simon dari Kirene yang harus bantu dia untuk mengangkat salib yang Yesus pikul itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, masih sempat-sempatnya Dia diserahkan, masih sempat-sempatnya kumpulkan 12 murid. Yuk datang sama-sama. Dan di antara 12 murid ada 2 yang coba mengkhianati Dia. Yang satu tidak mengakui sebagai Yesus, yang satu yang mengakui menjual Yesus. Kalau ada orang yang tidak dihargai kita, sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang terpecah-pecah buat kita di atas kayu salib. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Angkat air anggur yang tinggi melebihi kepala. Berikan penghormatan terhadap darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Dan sesudah itu ia mengucap syukur. Masih sempat lagi mengucap syukur di tengah-tengah penderitaan. Ia memecah-mecahkan dan berkata, dan demikian juga mengambil cawan.
sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Setiap hari baru perjanjian Tuhan. Setiap pagi rahmat Tuhan baru. Setiap pagi berkat Tuhan baru. Setiap pagi perjanjian Tuhan baru. Setiap pagi perjanjian Tuhan Dia berikan buat kita baru, bukan yang lama. Kalau hari ini Dia berikan, besok juga akan berbeda Dia berikan buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan apa yang kita ingat, pengorbanan Tuhan. Apa yang kita ingat, kasih Tuhan. Apa yang kita ingat, kebaikan Tuhan. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dengan apa yang kita alami itu tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan. Haleluya, haleluya. Percayakah Bapak Ibu bahwa anggur yang kita pegang dengan tangan kanan kita ini melebihi kepala adalah lambang dari darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya segala sakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba. Bersama Yesus Tuhan, berbenah di dalam peperangan, berbenah atas segala setan. Haleluya, katakan ku menang, bersama Yesus Tuhan, berbenah di dalam peperangan, berbenah atas segala setan. Haleluya, sambil naikkan tangan. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Oh, sama-sama katakan. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu tetap ada dalam hadirat Tuhan sesudah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Saatnya kita akan memberi persembahan. Sementara Bapak Ibu menyiapkan persembahan, minta kesediaan Pak Audi berdoa untuk persembahan kita di saat siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga, terima kasih Bapak firman. Sungguh menguatkan kami Tuhan. Iman kami semakin bertambah dengan mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Biarlah kiranya persembahan dapat dipergunakan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan Nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami yang siap memberi. Mari kita sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu bisa maju ke depan. Alain hati Yesus, didorong nama-Mu. Alain hati Yesus, didorong
Tuhan, tanggal 21, tanggal 22 April itu ada SMD Gembala-Gembala, dan kita lagi masih punya tanggung jawab lagi. Ya, gereja-gereja lokal punya tanggung jawab. Ya, jadi kita akan memberikan ekstra kolektif berapapun yang terkumpul. Nah, itu tanggung jawab kita kepada sidang SMD Gembala-Gembala untuk menuju ke pemilihan ketua BPD yang baru nanti. Jadi kita semua gereja lokal punya tanggung jawab, entah itu pos PI, entah itu gereja lokal, entah itu gereja perintisan, kita semua punya tanggung jawab. Jadi kita memberi berapapun yang kita berikan, ya itu yang akan kita serahkan kepada daerah. Sudahkah kau bersedia? Sudahkah kau bersedia? Yesus sudah datang. Sudahkah kau bersedia? Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semua bersukacita siang hari ini. Pengumuman untuk hari Minggu kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan jam 10 ya 00. Dan untuk pemuda seusai ibadah siang hari ini jangan dulu pulang, ada pembekalan untuk baptisan hari Minggu ya. Yang kedua, ibu-ibu juga jangan dulu pulang karena ada yang mau dibahas di WBI segera berjalan. Jadi jangan kemana-mana dulu setelah iklan berikut ini, kira-kira begitu ya. Itu saja pengumuman untuk konsel nanti pemberitahuan hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik, makasih Pak Kris, terima kasih buat persembahan ekstra Bapak Ibu. Hari Minggu kita akan melakukan baptisan. Bapak Ibu yang mau mengambil keputusan, baptisan itu artinya kita meresponi panggilan Allah. Ya, baptisan itu karena manusia telah berbuat dosa, Roma pasal yang ke-6, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana mengembalikan itu? Harus kelahiran kembali. Harus ada pertobatan, harus ada kelahiran kembali lewat baptisan air. Ya, lewat baptisan air. Siapa yang dibaptis? Mereka yang sudah akil balik. Akil balik itu usia 12 tahun ke 13. Terus berarti yang di bawah itu mereka diserahkan, Yesus diserahkan. Baru Yesus dibaptis. Jadi yang pertama, orang yang baptis itu adalah meresponi panggilan Allah. Yang kedua, orang yang dibaptis adalah orang yang menghargai anugerah keselamatan Allah. Yesus belum diakui sebagai anak Allah. Yoha, coba kita buka Alkitab. Ini khotbah kedua ya. Supaya sekalian pembekalan ya buat anak-anak muda yang baptis hari ini, hari Selasa, hari Minggu, supaya pembekalan sebentar tinggal dikasih beberapa ayat supaya pulang. Sesudah Yesus dibaptis, coba Matius pasal yang ketiga, Gabriel ayat yang ke-16. Yesus belum diakui sebagai anak Allah. Artinya predikat anak Allah itu belum dimiliki oleh Yesus. Nanti ketika Yesus sudah dibaptis, baru sah meterai bahwa dia adalah anak Allah. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar
dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Next ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kapan Yesus diakui sebagai anak? Keluar dari air. Kan begitu kan? Terus kita yang belum dibaptis, belum sapa, belum. Yesus aja diakui sebagai anak Allah ketika dia keluar dari air kok. Baru sah, inilah anakku, ini baru bilang anak. Kan begitu toh? Ini baru bilang anakku demar-demaran. Nah, kan begitu. Inilah anakku. Jadi meterai itu. Surat tanpa meterai belum sah kan? Kalau sudah meterai, ditandatangan, sah ikatan kontrak kita. Inilah anakku yang kukasihi. Kapan? Ketika Yesus keluar dari air. Mau diakui sebagai Tuhan, akui kita sebagai anak. Ambil keputusan berdoa, ambil keputusan minta tuntunan Roh Kudus supaya Tuhan kasih kita pengertian tentang baptisan ini. Amin. Markus pasal yang ke-16. Nanti aja lah sebentar. Nanti sudah kau pakai 2. Bapak Ibu, saya jemput kita semua pakai berdiri. Semua pakai berdiri. Salami sebanyak mungkin orang, katakan berani bayar mahal. Amin. Bapak Ibu tetap tinggal berdiri. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bergabung bersama-sama dengan kami Jemaat Family Blessing, bisa dari tempat duduk dan Bapak Ibu bisa lambaikan tangan. Ada Ibu samping kiri saya yang baru pertama kali, bisa lambaikan tangan. Kita keluarga, kita bersama, selamat datang di Family Blessing. Kita keluarga, kita bersama, selamat datang di Family Blessing. Selamat datang. Selamat datang di Family Blessing. Sekali lagi katakan selamat datang. Selamat datang di Family Blessing. Amin. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bergabung beribadah bersama-sama dengan kami Jemaat Family Blessing, kita keluarga di dalam Tuhan. Amin. Orang mana bilang torang semua apa saudara. Haleluya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat anak kita. Haleluya, haleluya. Bagi Allah, Oh
kedua tangan dan terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan dan aminkan janji Tuhan. Karena setiap amin yang keluar dari hati kita yang paling dalam, itu pasti terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di rumah engkau diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, suamimu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan, anak-anakmu yang ada bersama-sama maupun yang tidak bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Usahamu yang engkau bangun bersama dengan keluarga diberkati Tuhan. Bisnismu yang engkau sementara jalani diberkati oleh Tuhan. Lumbung-lumbungmu diberkati oleh Tuhan. Adonanmu diberkati oleh Tuhan. Bakulmu diberkati oleh Tuhan. Segala apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil, sebab tanganmu diurapi oleh Tuhan, sebab tanganmu diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau akan menerima janji Tuhan. Engkau bukan ekor tetapi kepala. Engkau bukan diperintah tetapi engkau memerintah. Persoalan di bawah kakimu, engkau yang memerintah terhadap persoalan. Pergumulan di bawah kakimu, engkau yang memerintah terhadap pergumulan. Sakit hati di bawah kakimu, engkau memerintah terhadap sakit hati. Kekecewaanmu di bawah kakimu, engkau memerintah terhadap kekecewaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkat-berkat ini akan terus menyertai engkau. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Bahasa asli dikatakan berkat akan mengejar engkau. Berarti engkau tidak perlu susah-susah mengejar berkat, sebab berkatmu akan mengikuti dan mengejar engkau seumur hidupmu. Dalam nama Yesus Kristus, terima berkat Tuhan dan janji-janji Tuhan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Penghiburan pengantaran oleh Allah Roh Kudus akan tinggal terus menyertai hidup saya dan saudara mulai saat siang ini sampai selama-lama, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua orang-orang percaya sida-sida saleh-saleh di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dan sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ketemu hari Minggu. Selamat Jumat Agung dan selamat kita akan mempersiapkan diri kita merayakan kemenangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus